siswa mengeluh pusing dan mual usai konsumsi MBG. Penerimaan mahasiswa baru Himpunan Mahasiswa Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya jadi sorotan publik usai tersebar video yang dinilai tidak pantas. Dua belas kios di Pasar Bidara Cina terbakar, pedagang mulai mengais barang sisa kebakaran. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Muhammad Syareza, Anda menyaksikan Indonesia Update. Sebuah mobil yang tengah membawa ibu hamil terbakar di pertengahan jalan depan Mall Sinta Karawaci, Jalan Tengku Umar, Kota Tangerang, Banten. Peristiwa itu diduga berawal dari air radiator kering. Mobil Kijang di samping rokok, demikian proses pemadaman akan segera berlangsung dilakukan oleh pasukan UPT Cibodas. Sementara petugas pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api yang membesar dengan cepat dari mobil yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit yang dilakukan 15 personel dan 3 unit mobil damkar dibantu 4 personel kepolisian. Menurut polisi, awalnya penumpang mobil yang merupakan ibu hamil itu melihat adanya asap di dalam mobil. Sang suami yang tengah menyupir lalu langsung menepikan kendaraannya di area yang kosong. unit mobil Kijang di samping rokok, demikian proses pemadaman akan segera berlangsung dilakukan. Yang bersangkutan dari Parung Panjang membawa istrinya dapat rujukan dari Rumah Sakit Parung Panjang untuk rujukan Rumah Sakit Tiara. Sepanjang perjalanan istrinya merasakan ada asap mengebul di bangku tengah dan supir suaminya mengambil respek cepat memberhentikan kendaraan tidak di jalan raya, mencari tempat yang aman, dan alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa dalam kebakaran kendaraan ini, hanya kerugian kendaraan. Dan alhamdulillah juga istri yang melahirkan dapat terselamatkan dibantu ambulans tempat. Yang juga jadi sorotan saudara, sejumlah siswa SMA dan SMK di Cipongkor, Bandung Barat mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi MBG pada Selasa pagi. Sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat, para siswa didatangkan dengan ambulans ke Gor Cipongkor untuk mendapatkan perawatan. Para siswa mengaku mengalami demam, mual, muntah, hingga nyeri ulu hati. Tim medis yang bertugas pun segera memberikan penanganan, antara lain dengan memberikan cairan serta obat-obatan untuk meredakan gejala yang dialami pasien. Sejumlah orang tua siswa pun menyesalkan kondisi ini. Apalagi sebelumnya, Pemkab Bandung Barat sudah menetapkan KLB keracunan MBG. Dia teh maksa pengen masuk sekolah, walaupun saya disuruh jangan sekolah dulu ya, kata saya juga. Tapi dia tetap ke sekolah ya. Tadi teh di sekolah ada telepon, katanya kambuh lagi, langsung dibawa lagi ke sini. Sekarang udah dirawat lagi, alhamdulillah udah diimpus. Tapi mudah-mudahan untuk yang kedua kalinya, mudah-mudahan semuanya sehat. Tidak ada kejadian terulang untuk saat ini, meresahkan semuanya. Kepada seluruh orang tua juga meresahkan. Siswa dilarikan ke aula Kecamatan Cipongkor usai mengeluh mual dan pusing. Mereka mengaku menderita gejala keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Dan berikut pernyataan dari Kapolsek Sindangkerta, Ibtu Solehudin, yang ikut membantu proses evakuasi. Bahwa hari ini hari Rabu tanggal 24 September 2025 telah terjadi kembali keracunan dari makanan bergizi sehat, yang mana
di Sekolah SMK Karya Pembangunan. Untuk sementara jumlah yang terdampak keracunan masih kita identifikasi karena kita masih melakukan pendataan. Demikian dari 3 hari yang lalu sedang standby di Aula Kecamatan Cipongkor karena memang 3 hari yang lalu itu telah terjadi keracunan. Kemudian tadi kurang lebih pukul 11 lebih kurang datang kurang lebih dari 4 orang siswa yang mengeluhkan sakit karena setelah menyantap makanan bergizi yang disediakan oleh dapur MBG. Demikian, Pak. Informasi terkini dari Bandung Barat terkait siswa yang keracunan usai menyantap MBG akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dinda Farah dan juru kamera Andri Iskandar. Dan selamat sore Dinda. Dinda, apa saja hasil penyelidikan sementara polisi dalam peristiwa ini? Baik, selamat sore Reza dan juga saudara. Saat ini polisi masih dalam penyelidikan terhadap MBG, koordinator dapur makanan bergizi ini, dan saat ini polisi masih menunggu hasil lab dari makanan yang diberikan kepada siswa-siswa, lalu juga adanya uji laboratorium dari muntahan para siswa ini untuk mengidentifikasi penyebab yang membuat siswa-siswa dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA bahkan SMA ini menjadi keracunan setelah mengonsumsi MBG pada hari ini jam 9, lalu setelah itu 2 jam dari jam 9 itu para siswa mengeluhkan dengan adanya nyeri ulu hati yang sangat hebat, pusing, demam, mual, bahkan juga muntah. Selain itu pun beberapa siswa juga itu mengalami sesak nafas, sehingga ada beberapa di sini siswa yang dibantu dengan oksigen agar nafasnya lebih lancar. Nah, untuk beberapa siswa yang tidak bisa ditangani di sini itu dirujuk di RSUD Cililin dan juga RSIA Anugrah begitu. Sejak pukul 11 tadi itu ada banyak sekali ambulan berdatangan tanpa henti sekitar sampai jam 2 sampai jam 3 sore pada sore hari ini. Dan untuk keadaan saat ini ambulan sudah mulai melandai, berhenti berdatangan membawa para siswa dari sekolah. Saat ini ambulan lebih beroperasi untuk membawa siswa dari GOR penanganan ini ke RSUD Cililin dan juga RSIA Anugrah untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan yang lebih lengkap lagi. Begini situasi visual di GOR yang ada di Kabupaten Bandung Barat, dibangun beberapa posko lainnya. Yang pertama itu ada di Aula GOR, kedua di GOR itu sendiri, ketiga di visual ini merupakan posko di masjid. Ya, begitu saudara, posko di masjid yang dimana pasien-pasiennya ini sedang menerima bantuan perawatan dari mulai infus, obat-obatan, air kelapa, bahkan air minum dan juga dengan adanya oksigen. Begitu. Untuk pasien-pasien sendiri atau siswa-siswa sendiri itu datang ke sini ditemani dengan para pendampingnya dari mulai orang tua, kakak, saudara, dan juga ditemani oleh para gurunya. Untuk saat ini cukup sedikit ambulan yang datang dan lebih banyak ambulan yang berjalan ke RSUD. Begitu. Dan di sini pun terlihat adanya dibangun posko-posko lainnya yang dibuat oleh Polda Jawa Barat untuk membantu adanya ruang perawatan dan juga penanganan dari siswa-siswa yang terkena keracunan makanan bergizi pada hari ini. Dan setelah itu pada sore hari ini pun terlihat keluarga-keluarga dari pasien atau korban siswa ini berdatangan menenangkan para anaknya, para pendampingnya, dan juga untuk kondisinya saat ini
sudah lebih membaik dibandingkan siang tadi. Untuk saat ini sudah ada beberapa yang lebih siuman, sakit perutnya mereda, pusingnya pun lebih mereda, dan juga agak lebih stabil daripada yang tadi. Nah, setelah itu di sini pun ada beberapa bantuan yang diberikan, dari mulai kudapan kue mari, kue biskuit, dan juga ada beberapa air mineral yang diperuntukkan bagi para korban maupun penunggu, dan juga agar menambah energi pada sore hari ini. Begitu, saudara. Kembali ke studio, Reza. Baik, terima kasih Dinda melaporkan langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Dan saudara, yang juga jadi sorotan di sore hari ini adalah status kejadian luar biasa yang ditetapkan Bupati Bandung Barat dalam kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG yang dialami setidaknya 411 siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan waktu penyimpanan atau waktu penyiapan makan bergizi gratis harus dievaluasi. 411 siswa di Bandung Barat keracunan usai menyantap makan bergizi gratis MBG. Mereka merupakan pelajar dari jenjang PAUD hingga SMA dan SMK di Kecamatan Cipongkor. Pemkab Bandung Barat pun menetapkan kondisi ini sebagai kejadian luar biasa dan menghentikan sementara operasional dapur SPPG di Kampung Cipari, Cipongkor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan perlu adanya evaluasi pelaksanaan program MBG, terutama dalam hal waktu pengolahan bahan makanan serta pendistribusiannya. Itu basi. Karena apa? Karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi agar mereka yang memiliki tugas atau dapat order untuk melakukan upaya menyediakan makanan MBG bagi siswa harus bisa memperhitungkan jam antara jam dimasak dan jam dimakan. Koalisi Kawal MBG yang terdiri dari berbagai unsur pun angkat bicara, di antaranya ICW yang juga tengah melakukan pendampingan kasus keracunan MBG di Bandung Barat. Peneliti ICW menyatakan program MBG harus dihentikan sementara melihat keberadaan kasus keracunan di berbagai daerah. Semua keracunan dari April September 2025 yang ditemukan oleh ICW tersebar di 6 provinsi ya, dengan total temuan itu 3.594 dan basis temuan-temuannya itu ada di berbagai kabupaten dan kota. Bahwasannya memang penting untuk program MBG ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak gitu ya. Kini, dari 411 korban keracunan di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, 47 diantaranya masih menjalani rawat inap. Di antaranya di posko Kecamatan Cipongkor, Klinik Permata Hati, dan 2 rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV. Pasca terbakarnya 12 kios pedagang di Pasar Bidara Cina, sejumlah pedagang mendatangi lokasi mencari barang yang bisa digunakan. Kami akan hadirkan berita lengkapnya saja di Indonesia Update untuk Anda. Jelang sore ini kita bisa berkumpul di sini. Sengaja memang apa yang disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi pada kesempatan sore hari ini, kita dari Mabes Bareskrim akan menyampaikan perkembangan penegakan hukum pelaku aksi kerusuhan tanggal 25 sampai dengan 31 yang lalu. Ini kita datakan seluruh jajaran Polda, ada 15 Polda jajaran yang kita datakan. Perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi, sekali lagi,
penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Sampai dengan saat ini Polri telah menangani 246 laporan polisi yang ditangani di tingkat Mabes, ada yang ditangani oleh Ditipid Siber Bareskrim, dan juga 15 satuan wilayah Polda dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah Polda Jambi. Ini datanya ada, silakan rekan-rekan juga bisa melihat langsung. Polda Jambi menangani 6 laporan polisi dengan 3 tersangka dewasa. Memang ini kita bedakan nanti antara tersangka yang dewasa dan anak-anak, karena yang anak-anak ini pasti sesuai ketentuan undang-undang perlakuannya beda, perlakuannya khusus. Kemudian Polda menangani polisi 1 tersangka dewasa dan 7 anak. Polda Sumatera Selatan ada 12 laporan polisi, 23 tersangka dewasa dan 3 anak. Berikutnya Polda Banten ada 1 laporan polisi, 2 tersangka dewasa. Polda Metro Jaya 36 laporan polisi dengan 200 tersangka dewasa dan 32 anak. Polda Jawa Barat ada 30 laporan polisi dengan 80 tersangka dewasa dan 31 anak. Berikutnya Polda Jawa Tengah ada 40 laporan polisi dengan 80 tersangka dewasa dan 56 anak. Polda Jawa Timur ada 85 laporan polisi dengan 185 tersangka dewasa dan 140 anak. Berikutnya Polda DIY 9 laporan polisi dengan 4 tersangka dewasa dan 1 anak. Polda Bali 4 laporan polisi, 10 tersangka dewasa dan 4 anak. Polda NTB 2 laporan polisi, 15 tersangka dewasa dan 6 anak. Polda Kalimantan Barat 3 laporan polisi, 1 tersangka dewasa dan 3 anak. Polda Kalimantan Timur 1 laporan polisi dan 7 tersangka dewasa. Polda Sulawesi Barat 2 laporan polisi, 2 tersangka dewasa. Polda Sulawesi Selatan 10 laporan polisi, 46 tersangka dewasa dan 12 anak. Berikutnya yang sampaikan tadi di tingkat Mabes Bareskrim, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim ada menangani 4 laporan polisi dengan 5 tersangka dewasa. Ini kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu sudah dirilis oleh Pak Dirtipid Siber. Rekan-rekan sudah mengikuti juga. Dari seluruh tersebut, Polri telah total 959 orang tersangka dengan rincian 664 tersangka dewasa dan 295 anak. Para tersangka dijerat dengan berbagai pasal sesuai perbuatannya. Pasal-pasal kepada para tersangka ada pasal 160, 161 KUHP penghasutan, pasal 170 ini pengrusakan secara bersama-sama, pasal 187 KUH pidana pembakaran, pasal 212, 213, 214 melawan petugas yang berwenang dengan kekerasan.
Dan saudara, baru saja kita juga mendengar bersama keterangan pers dari Kabarreskrim Polri yang menyatakan bahwa proses penegakan hukum ini terhadap pelaku aksi demo pada Agustus lalu. Penegakan hukum hanya dilakukan kepada pelaku kerusuhan. Hingga kini ada sebanyak 246 laporan polisi yang ditangani oleh Polri. Dan saudara, informasi terkait dengan keterangan pers dari Kabarreskrim ini dapat Anda saksikan di program-program kami selanjutnya di Kompas TV. Satu tersangka. Dan saudara, akhir kata, saya Muhammad Syah Reza pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.